Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 22612200. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani monos, yaitu satu, dan polen, yang itu menjual. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Atau bisa juga didefinisikan bahwa pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seorang pembeli atau konsumen. Selanjutnya, ada bentuk pasar monopoli dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim. Contohnya ada PLN, PAM, dan PT Kereta Api. Yang kedua, pasar yang mendekati atau near monopoly, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau single producer. Sebagai contoh adalah penjual sate. Di suatu daerah tertentu merupakan monopoli murni untuk daerah tersebut, tetapi ia disebut near monopoly karena di luar daerah tersebut juga ada penjual sate yang sama. Ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang yang substitusi atau pengganti yang mirip atau close substitusi. Yang ketiga, produsen yang memiliki kekuatan menentukan harga. Yang keempat, tidak ada penguasa lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan beberapa keunggulan perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli terwujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja, karena bisa jadi potensi keuntungan tidak bisa menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, monopoli legal berdasarkan hukum. Pasar monopoli legal berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Ketiga, monopoli lokal regional. Pasar monopoli lokal regional terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Dan saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis pasar monopoli di dalam buku Ahmad Syafi'i tahun 2020. Didasarkan pada terjadinya pasar, jenis-jenis pasar terbagi menjadi sebagian. Yang pertama ada pasar monopoli alamiah, yang kedua ada pasar monopoli masyarakat, yang ketiga ada pasar monopoli undang-undang yang meliputi hak cipta, hak paten, monopoli negara, dan hak merek. Keempat, monopoli dikarenakan kemampuan efisiensi yang dimiliki. Yang kelima, monopoli yang disebabkan oleh bahan baku yang dikuasai. Yang keenam, ada monopoli karena teknologi yang dikuasai dengan tenaga ahli yang dimiliki. Selanjutnya ada
kelebihan dari pasar monopoli. Pertama, adanya hak cipta atau hak paten. Yang kedua, munculnya kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, kecilnya peluang untuk berkompetisi. Yang keempat, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba tinggi. Yang kelima, perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Selanjutnya, kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Dan yang terakhir, ada para persaingan monopoli akan menumbuhkan kemajuan pesat dalam teknologi. Selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, adanya penyimpangan alokasi sumber daya. Yang kedua, terdapat kesenjangan pembagian pendapatan. Yang ketiga, terdapat eksploitasi pekerja dan konsumen. Yang keempat, monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kelima, ada persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang keenam, persaingan ini juga menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak bisa membeli pada perusahaan yang lain meski merasa dirugikan. Yang ketujuh, persaingan dapat menumbuhkan pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopolis dalam waktu jangka panjang. Dan yang terakhir, ada monopolis akan bebas dan menguasai penjualan karena perusahaan lain susah masuk pasar. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna, yaitu pengertiannya merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi efisiensinya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depran dari Manajemen Malam 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar persaingan sempurna. Dari abstraknya, struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar bersaing sempurna atau perfect competition. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah dimulai dibahas sejak era Adam Smith dalam bukunya Will of Nations, Edgeworth dalam bukunya Mathematical Physics pada tahun 1881. Merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna atau perfectly competitive market adalah suatu pasar di mana terdapat
banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Pasar Pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Pada pasar bentuk ini, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan adalah pengambilan harga. Pengambil harga berarti itu perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami keinginan dan ingin meninggalkan industri tersebut, ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Sebaliknya, jika ada produsen yang ingin masuk ke dalam industri, produsen tersebut dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Ketiga, menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan oleh produsen sangat sama atau serupa, tidak ada perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan barang hasil produksi perusahaan lain. Sebagai akibat dari sifat ini, yakni tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan, bukan harga, karena hal ini tersebut tidak efektif untuk menaikkan penjualan, mengingat para konsumen sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual dalam industri tersebut antar produsen tidak ada bedanya sama sekali. Keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini ada dua aspek. Yang pertama, yakni jumlah perusahaan sangat banyak, dan kedua, yakni masing-masing perusahaan relatif kecil. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar, hal ini berakibat pada produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Dalam pasar, persaingan sempurna dimisalkan jumlah pembeli sangat banyak. Namun demikian dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan pasar. Hal tersebut berakibat pada para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Perusahaan pada pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Yang pertama, tidak ada biaya fix atau variabel. Yang kedua, perusahaan layak berproduksi jika terpotong kurva P. Harga dengan kurva MC masih terletak pada kurva AC atau di atas kurva AC. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam struktur pasar persaingan sempurna akan selalu terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ada dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif, yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi berbagai gabungan. Faktor-faktor produksi yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua adalah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua, efisiensi alokatif. Alokatif, sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain adalah
Yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang perusahaan akan mendapatkan untung normal atau normal profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, di dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan yang syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal dalam jangka panjang. Keadaan ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal. Biaya marginal ini juga berlaku, yaitu harga sama dengan hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktif dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Di dalam pasar yang bebas seperti yang terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasinya. Dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat juga dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh atau pilihan yang akan dibuatnya dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Di samping memiliki kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan, antara lain persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang kedua, biaya dalam pasar sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, distribusi pendapatan tidak selalu rata. Contoh pasar persaingan sempurna bisa dilihat pada proporsional sebuah perusahaan beras. Sesuai ciri-ciri pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak sekali karena beras merupakan kebutuhan pokok di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.